Aku dan sepupuku membuka toko daging segar bersama di kota Hu. Dalam setahun, untung bersih $2.580.000, tapi dia hanya mau memberiku $60.000 saja. Jiang Fan, terima kasih atas kerja kerasmu tahun ini. Ini adalah upahmu. Kak Feng, dulu kita sepakat untuk buka toko bersama. Kamu keluar modal $50.000, aku yang bekerja sepenuhnya, dan keuntungan dibagi dua. Apa kamu lupa? Bagi dua? Toko ini milikku. Modalnya dari nenek. Pelanggannya juga berasal dari lingkungan perumahan ini. Kamu itu cuma membantuku menjaga toko. Diberi $60.000 saja. Sudah sangat baik untukmu. Tahun ini biaya air dan listrik, perbaikan toko, sampai urusan hubungan dengan orang luar, semuanya aku yang urus dan bayar duluan. Setidaknya aku sudah mengeluarkan $40-50 ribu. Di matamu, aku ini cuma penjaga toko? Jiang Fan, kenapa kamu perhitungan sekali? Sudahlah, kubulatkan agar membawa keberuntungan. $80.000. Tidak akan ada tambahan 1 sen pun. Baiklah. Oh iya, kakak iparmu mabuk perjalanan. Dia tidak tahan mencium bau daging mentah di tubuhmu untuk makan malam tahun baru. Kamu tidak usah pulang bersama kami. Ya. Saat tahun baru bisnis toko daging sedang ramai, inilah saatnya mencari uang. Setelah makan malam segeralah kembali ke sini. Toko tidak boleh kosong. Aku mengerti. Besok sudah malam tahun baru, tiketnya pasti sudah habis terjual. Halo, Papa, Xiaobao. kata paman, bisnis kalian tahun ini sangat bagus. Sudah lelah bekerja setahun. Kapan kalian akan sampai di rumah? Keluarga semua menunggu kalian untuk merayakan tahun baru. Kapan aku akan kembali? Masih belum bisa dipastikan. Istrimu baru saja melahirkan? Kedepannya akan ada banyak pengeluaran. Bekerjalah bersama kakak. Aku yang keluar modal dan kamu yang bekerja, keuntungannya kita bagi dua. Kakak tidak akan membiarkanmu merugi. Belum diputuskan? Kalau sudah diputuskan, kabari aku sebelumnya. Aku dan Xiaobao akan menjemputmu. Baiklah. Bekerja sepanjang tahun tanpa istirahat, pergi mengambil barang jam 2 pagi, dan baru bisa bernapas lega di sore hari. Tapi pada akhirnya, aku hanya dianggap sebagai penjaga toko saja. Jika begini, aku akan membuka toko sendiri. Kondisi pasar sedang buruk, harga sewa sudah turun drastis begini, tapi tetap tidak ada yang mau. Anda siapa? Bos, berapa harga sewa toko ini? $300.000 setahun. Mahal sekali. Toko Jiang Jingfeng itu hanya $130.000 setahun. $80.000 yang baru ku dapat, ditambah dengan tabunganku sendiri, di tanganku hanya ada $100.000 lebih sedikit. Anak muda, di sepanjang jalan ini kamu tidak akan menemukan lokasi sebagus ini lagi. 3 ruangan digabung jadi satu, awalnya minimal $400-500.000. Karena bertepatan dengan tahun baru dan tidak boleh kosong, makanya harganya segini. Di hari biasa, jangan harap bisa dapat harga ini. Apa yang dia katakan benar. Arus orang di sudut jalan ini sangat besar, jauh lebih ramai daripada toko tempatku bekerja dulu. Tokonya juga luas, bisa menerima pesanan jangka panjang dari restoran. Sekarang aku hanya punya $100.000. Jika Anda bersedia menyewakannya, sisa $200.000 akan aku lunasi dalam waktu 6 bulan. Jika kamu serius ingin menyewanya. Baiklah, setuju kalau begitu. Pegang kuncinya baik-baik. Lunasi $200.000 dalam 6 bulan. Jika melanggar kontrak, kamu harus membayar ganti rugi 2 kali lipat. Aku mengerti situasinya. Bisnis daging segar mungkin terlihat sepele, tapi perputaran uangnya $500-600.000 per bulan, dengan keuntungan bersih $100.000. Saat hari raya tahun baru, pendapatan $30-50.000 sehari itu wajar. Tidak sampai 6 bulan pun sudah bisa lunas. Jiang Fan, aku dan kakak iparmu pulang ke He County duluan. Jika kamu tidak dapat tiket, tahun baru ini tidak usah pulang saja. Jaga saja tokonya. Keponakan kecilmu masih sangat muda. Dia tidak akan mengingat hal-hal seperti itu. Kamu harus fokus menjaga toko saat tahun baru, agar bisa menghasilkan lebih banyak uang, agar nanti bisa memilihkan yang terbaik untuknya. Aku Tiketnya tutup sudah teleponnya. dapat. Sebelumnya dia bilang bisnis sedang bagus menjelang akhir tahun, dan memintaku untuk tidak berebut tiket, supaya bisa pulang bersama dengan mobilnya. Sekarang dia tidak memperbolehkanku naik mobilnya, dan sepertinya dia juga tidak ingin aku pulang ke rumah. Adik, apakah kamu juga berasal dari Kabupaten Jiang? Iya, Kalau begitu kita benar-benar orang sekampung. Besok sudah malam tahun baru. Mana mungkin masih ada tiket sekarang. Berjuang di perantauan itu memang tidak mudah. Bagaimana kalau kamu ikut mobilku saja untuk pulang? baik, terima kasih banyak atas bantuannya. Bekerja keras setahun penuh, malah berutang $200.000. Bahkan, tidak sanggup membeli perlengkapan tahun baru saat pulang. Benar-benar menyedihkan. Sudah pulang? Papa. Jiang Jingfeng sangat suka menjaga gengsi. Dia sengaja membawa mobil baru saat pulang untuk pamer. Sekarang seluruh keluarga mengira aku mengikutinya dan telah menghasilkan banyak uang. Papa. Ayo pergi. Kita pergi ke rumah nenek untuk makan malam tahun baru. Kakak sepupu dan yang lainnya sudah lama sampai.
Cucu tertuaku ini benar-benar hebat. Baru pergi selama 1 tahun. Sudah bisa menyetir mobil seharga 400 sampai 500 ribu dolar. Tentu saja. Tunggu sampai tahun depan, saat Jing Feng membeli rumah di Kota Hu, kita sekeluarga akan pergi ke Kota Hu untuk merayakan tahun baru. Nenek, ayah, ibu, cobalah makanan ini. Ini adalah makanan laut yang khusus aku bawa pulang dari Kota Hu. Tidak bisa dibeli di sembarang tempat. Baiklah, Aku sempat takut kamu tidak kebagian tiket dan tidak bisa pulang. Baguslah kamu sudah kembali. Ayo cepat duduk. Jiang Fan, tahun ini berkat bantuanmu kepada kakakmu, dia baru bisa menghasilkan banyak uang. Paman besar bersulang untukmu. Tidak juga. Anak ini yang beruntung karena kakaknya. Dia hanya ikut belajar darinya. Paman kedua, apa yang paman katakan? Aku hanya punya satu adik laki-laki. Jika ada uang yang bisa dihasilkan, pasti aku akan mengajaknya. Jiang Fan, bekerjalah dengan baik tahun depan. Kita usahakan membeli rumah di kompleks yang sama. Lalu kita bawa nenek ke sana untuk menikmati masa tua. Tidak salah lagi. Begitulah cara bicara seorang bos. Pikirannya sangat luas. memang sangat membanggakan. Saat keluarga miskin, bahkan kerabat pun akan pilih kasih. Biasanya orang tuaku yang paling banyak mengurus nenek, tapi di mata nenek, selalu saja hanya ada keluarga paman besar. Ada apa? Oh ya, istri adik hampir saja lupa. Ini semua adalah baju bermerek milik putriku yang sudah kekecilan. Sayang kalau dibuang, pas sekali untuk diberikan kepada Xiaobao. Baiklah, Tidak perlu. Baju-bajuku ini harganya ribuan dolar. Pekerja seperti kalian tidak akan sanggup membelinya. Setiap kali selalu baju bekas yang kotor dan usang, dilemparkan begitu saja seperti sedang beramal, dan masih mengharuskan kami untuk sangat berterima kasih. kakak ipar Xiaobao masih kecil. Tidak perlu memakai baju sebagus ini. Kami beli yang biasa saja sudah cukup. Baiklah, kalau begitu lupakan saja. Jiang Fan, setelah selesai makan malam tahun baru, segeralah kembali ke toko dan ambil pesanan sebanyak mungkin. Pada hari ke-8, di tempat Pak Gu ada barang senilai 200 ribu dolar. Bekerjalah sedikit lebih keras, siapkan lebih awal. Tahun depan kakak akan memberimu bonus besar. Aku mengerti. Kedua saudara ini, hubungan mereka selalu begitu baik. Tentu saja, bisa bertemu dengan orang sukses yang mau membantu, itu sangat sulit, bukan? Kalau bukan karena kerabat, berapa banyak orang yang antre menunggu untuk dibimbing oleh Jing Feng. Itu karena Jing Feng orangnya baik, dia mau menampung Jiang Fan. Nenek, selamat tahun baru. Kami sudah selesai makan, kami pergi dulu. Jing Feng yang seorang bos saja, sikapnya tidak sesombong dia. Benar sekali, apa maksud sepupumu itu? Aku berniat baik memberikan baju, tapi sikapnya malah seperti itu. Itu hanya harga diri orang miskin? Jika dia lebih suka membelikan barang murahan untuk putrinya, biarkan saja dia. Aku rasa kamu itu terlalu berhati lembut. Memberinya 60 ribu dolar saja sudah lebih dari cukup, tapi kamu malah menambah 20 ribu dolar lagi. Orang-orang itu tidak akan pernah merasa puas. Jangan sampai kamu malah memanjakan keserakahannya. Bagaimanapun dia tetap sepupuku. Aku bantu sebisa mungkin, paling tidak setelah tahun baru nanti, aku akan memberinya lebih banyak pekerjaan. Tahun ini kita sudah menghasilkan begitu banyak. TK untuk Xiaobao, bisa kita pilihkan yang lebih bagus. Aku lihat sekolah tempat Putri Jing Feng belajar, itu sangat bagus, bahkan ada program kamp musim dingin ke luar negeri. Kamu hari ini terasa aneh. Sebenarnya berapa banyak yang dia berikan padamu? 80 ribu dolar. Berapa? Hanya 80 ribu dolar? Bukankah awalnya kita sepakat satu orang keluar uang dan satu orang keluar tenaga, lalu keuntungannya dibagi dua? Ternyata kamu yang bekerja banting tulang, malah jadi seperti bekerja untuknya. Aku akan ke sana dan menuntut penjelasan. Dia tidak menunjukkan permusuhan di meja makan tadi. Pasti dia punya rencana sendiri di kepalanya. Aku sudah menyewa sebuah toko di sebelah toko Jiang Jing Feng, dan berencana untuk menjalankannya sendiri. Setelah menghasilkan uang nanti, aku akan menyekolahkan Xiaobao di TK Kota Hu, agar dia tidak perlu lagi memakai baju bekas orang lain. Baiklah kalau begitu, tapi dengan uang yang kamu pegang, apa cukup untuk menyewa toko? Aku sudah membayar 100 ribu dolar, masih kurang 200 ribu dolar lagi, dan sudah sepakat untuk melunasinya dalam waktu 6 bulan. 200 ribu dolar. Masalah sebesar ini, kenapa kamu tidak bicarakan dulu dengan keluarga? Bu, dia sudah lelah bekerja sepanjang tahun. Lagi pula hari ini malam tahun baru. Biarkan dia pulang dan istirahat dulu malam ini. Ibu bukan melarangnya istirahat, tapi 200 ribu dolar itu bukan jumlah yang sedikit. Berangkat besok? Iya. Baiklah, ayo pulang. Mari kita minum berdua. Ayah, maafkan aku, sudah membuat ayah dan ibu ikut khawatir. Ini adalah uang pensiun yang aku dan ibumu kumpulkan. Tidak banyak. Totalnya ada 80 ribu dolar. Membuka toko butuh biaya renovasi, beli peralatan, dan stok barang. Semuanya butuh uang. Kamu ambil saja dulu ini. Ini uang yang kalian simpan untuk keadaan darurat. Utang itu adalah tanggung jawabku, aku bisa melunasinya sendiri. Bicara apa kamu ini? Ayah dan ibu hanya punya kamu sebagai putra tunggal. Apa yang kami miliki adalah milikmu juga. Kelak keluarga ini akan bergantung pada pundakmu.
Baiklah, Mas kawin yang kamu berikan dulu, ditambah maharku, totalnya 120.000 dolar. Tokonya begitu besar, kamu pasti tidak akan sanggup menanganinya sendirian. Dengan adanya aku di sisimu, segalanya akan terasa lebih ringan. Xiaobao. Xiaobao biar kami yang jaga. Setelah tokonya stabil, ibu dan ayah akan pergi membantu kalian. Pangsitnya baru saja matang, makanlah dulu sebelum pergi. Persiapannya sudah hampir selesai. Besok pagi jam 2 aku akan menemanimu mengambil barang. Setelah kembali kita bisa resmi membuka toko. Istirahatlah lebih awal setelah pekerjaan hari ini selesai. Baiklah. Xiaofan, kamu sudah kembali ke kota Hu kan? Ya, aku sudah kembali. Awasi baik-baik. Beberapa hari ini banyak pesanan besar. Jika beruntung, satu pesanan saja bisa menyamai keuntungan setengah bulan. Aku mengerti. Oh iya, jangan sembarangan menghabiskan uang di tanganmu itu. Untuk barang senilai 200.000 dolar milik Pak Gu di tanggal 8 nanti, kamu talangi dulu uang modalnya, nanti akan aku ganti setelah aku kembali. Ini kan toko kita sendiri, kakak pasti tidak akan merugikanmu. Halo? Dimatikan? Sepertinya dia tidak sengaja menekannya. Kita ini rekanan, aku yang modal dan kamu yang bekerja. Nanti keuntungannya dibagi rata, kakak pasti akan memperlakukanmu dengan baik. Kamu hanya perlu tenaga untuk menjaga toko, mendapat 60.000 dolar itu sudah banyak. Istri adik, ini semua baju bermerek milik Wan Wan yang sudah kekecilan, pas sekali untuk diberikan kepada Xiaobao. Mulai sekarang, setiap sen yang kuhasilkan adalah milikku sendiri. Jiang kecil, apakah kalian pindah toko? Tempatnya lumayan besar juga. Jiang kecil, hanya daging di tempatmu yang paling segar. Toko lama itu kecil dan sudah usang. Kalau bukan karena percaya dengan kejujuranmu, aku tidak akan berani sering datang ke sini. Bibi, apa yang ingin Anda pesan hari ini? 1 pon daging sapi dan 1 pon iga babi kualitas terbaik. Totalnya 76 dolar. Jiang kecil, toko baru ini terlihat sangat megah. Pasti menghabiskan banyak uang kan? Dulu tokonya kecil. Saat aku ingin membantumu mendapatkan pesanan dari restoran besar, aku merasa kurang percaya diri. Sekarang saatnya tepat, restoran pinggan, kekurangan banyak pasokan stok saat tahun baru, paling sedikit 100.000 jumlahnya dalam sehari. Apakah kamu mau mengambilnya? Bibi, apakah Anda benar-benar bisa membantuku menghubungkannya? Itu masalah kecil. Tapi mereka sebenarnya sudah punya pemasok tetap, ini hanya pesanan tambahan sementara, namun jumlahnya sangat besar. Apakah kamu sanggup menyediakannya? Perputaran uang 100.000 dolar sehari. Laba kotornya saja bisa mencapai 20 atau 30.000 dolar. Bekerja penuh seminggu bisa untung stabil lebih dari 100.000 dolar. Tidak masalah. Aku akan pergi ke rumah jagal sendiri, menjamin setiap hari dikirim dalam keadaan segar. Aku percaya padamu. Setelah bekerja sama dengan restoran pinggan, kedepannya tidak perlu khawatir lagi soal pesanan hotel. Oh iya, apakah hubunganmu dengan sepupumu sedang memburuk? Iya, Aku sudah menduganya sejak lama. Dia itu pandai bicara manis, tapi penuh dengan kelicikan. Apakah dia tahu kamu membuka toko sebesar ini? dia tidak tahu. Dia akan tahu setelah dia kembali dari libur tahun baru. Bagus, kalau begitu, nanti aku akan datang untuk melihat pertunjukan yang menarik. Jiang Fan, bagaimana bisnis hari ini? Cukup bagus. Beberapa hari ini restoran kekurangan stok. Ambillah pesanan sebanyak yang kamu bisa. Terutama pada hari ke-8. Ada stok senilai 200.000 dolar untuk perayaan toko Pak Gu. Jangan lupa Mengerti. siapkan lebih awal. Jadi ini, sepupu yang menjaga toko untukmu, kedengarannya dia cukup jujur. Tapi, kamu harus tetap waspada, jangan sampai dia mempelajari rahasia bisnismu, dan menjadi iri melihatmu menghasilkan uang. Ayah, tenang saja. Dia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Dia tidak punya uang maupun kemampuan. Kalau bukan karena aku menampungnya, entah di mana dia menjadi buruh sekarang. Ayo, cobalah minuman Mauzi yang kubawa kembali dari kota Hu. Aku menyewa sebuah mobil van. Jumlah barang kali ini sangat banyak, jadi aku harus pergi ke 3 rumah potong hewan. Kamu makanlah dulu untuk Baiklah. mengganjal perut. Apakah ini babi sakit atau stok lama? Mana mungkin, Jiang Fan, kita sudah bekerja sama selama 1 tahun, apa kamu masih tidak percaya padaku? Kamu meminta barang dalam jumlah besar, aku tidak bisa mengumpulkannya sekaligus. Hanya saja tampilannya agak kurang bagus, jika dicampur saat dijual, tidak akan ada yang tahu. Jika stoknya kurang, katakan saja sejujurnya. Tapi, jika kamu mencoba menipuku dengan barang cacat, maka tidak perlu ada kerjasama lagi. Adik, kamu memasok barang untuk restoran pinggan kan? Barang milikku semuanya adalah daging kualitas terbaik. Aku juga sama. Bisa bekerja sama dengan restoran pinggan, akan membuat daging dari pabrik kami lebih mudah terjual. Baiklah, Jiang Fan, ini aku. Semuanya baru saja dipotong. Silakan periksa. kualitasnya sangat bagus, sangat segar. Terima kasih atas kerja kerasmu. Ini uang pembayaran sebesar 100.000 dolar. 100.000.
Setelah dikurangi biaya modal, aku mendapat untung bersih 20 ribu dolar. Tahun lalu aku bekerja banting tulang sepanjang tahun, tapi hanya mendapatkan 80 ribu dolar. Ternyata, seperti inilah rasanya menjadi Jiang Jingfeng yang setiap hari hanya duduk di toko dan menerima uang. Kamu sudah sibuk dari jam 2 pagi sampai sekarang dan belum memejamkan mata sama sekali. Biar aku yang menyetir, kamu tidurlah sebentar. Baiklah, bangunkan aku saat sampai di toko. Halo Pak Gu. Pesanan barangku yang awalnya 200 ribu dolar untuk besok, tambah 100 ribu dolar lagi. Apakah kamu sanggup menanganinya? Jika tidak, aku akan cari tempat lain. Sanggup. Sangat sanggup. Anda tenang saja. Ini untuk perayaan ulang tahun toko, semua yang datang adalah tamu terhormat, jadi jangan sampai ada kesalahan. Jika kacau, kamu harus membayar ganti rugi 10 kali lipat sesuai kontrak. Kita sudah bekerja sama begitu lama. Apakah Anda masih tidak percaya padaku? Semua barangnya diambil langsung oleh karyawanku dari tempat pemotongan hewan tengah malam tadi. Dijamin segar dan tepat waktu. Kenapa tiba-tiba bertambah sebanyak itu? Bagaimana jika kita tidak bisa menyediakannya? Apa yang ditakutkan? Suruh saja Jiang Fan pergi ke beberapa tempat pemotongan hewan lagi. Dulu saat ada pesanan besar, dia sering begadang semalaman. Kemana perginya orang itu? Ada yang tidak beres. Kode pembayaran di toko itu milikku. Jiang Fan sudah kembali ke kota Hu selama beberapa hari. Tapi kenapa aku belum menerima uang masuk sepeser pun? Bukankah kamu menyuruhnya menalangi uang untuk stok barang? Uang pembayaran barang beberapa hari ini, sepertinya semua sedang diputar olehnya. Jiang Fan belakangan ini terasa aneh. Dia tidak berniat kabur. Kan, jika pesanan Pak Gu ini tidak bisa dipasok, barang senilai 300 ribu dolar ini, denda pelanggaran kontraknya mencapai 3 juta dolar. Dengan sifat pecundangnya itu, mana mungkin dia berani kabur? Benar juga. Dia punya sifat yang sama dengan paman keduaku. Sangat jujur dan penurut. Dulu saat aku membohonginya untuk bekerja sama, setelah sibuk setahun hanya kuberi 80 ribu dolar, dia tetap saja kembali dengan patuh untuk bekerja padaku kan? Cepat temani, aku naikkan peringkat game. Baiklah. Semua barang sudah selesai dirapikan, kenapa tidak memanggilku? Aku tidak akan tahu jika tidak melakukannya sendiri. Ternyata, tahun lalu saat kamu menanggungnya sendirian, itu sangat melelahkan. Aku datang untuk membantumu berbagi beban. Cepatlah makan, kelas akan segera dimulai. Pembukaan toko baru, harga spesial untuk daging segar. Tusu, aku tidak akan mengecewakanmu. Ada promo untuk pengisian saldo produk daging segar semuanya. Silakan mampir dan lihat-lihat. Tidak disangka ada begitu banyak pelanggan setia. Semuanya datang demi dirimu. Dalam beberapa hari ini saja, kita sudah meraup keuntungan puluhan ribu dolar. Ada apa? Jika pesanan Pak Gus senilai 300 ribu dolar pada tanggal 8 gagal, denda pelanggarannya 3 juta dolar. Dia memang orang jahat, tapi aku tidak ingin membuatnya bangkrut. Jika berterus terang sekarang, dia masih punya waktu untuk mencari pemasok lain. Tidak perlu sampai membuat hubungan keluarga hancur dan hidupnya menderita, itu tidak perlu dilakukan. Asalkan kamu sudah memikirkannya baik-baik. Hahaha. Kakak ipar, dengarkan kakak, toko dagingmu itu menghasilkan lebih dari 2 juta dolar setahun. Setelah tahun baru, aku mau ikut bekerja denganmu di kota Hu. Pekerjaan itu kotor dan melelahkan. Setiap hari sebelum subuh harus pergi mengambil barang. Apa kamu sanggup menanggung penderitaan itu? Kakak ipar, aku ini adik ipar kandungmu. Kamu lebih memilih membawa sepupu yang orang lain daripada membawaku. Benar, Xiao Liang juga sudah dewasa. Kamu harus memberinya jalan keluar. Baiklah, ikutlah denganku setelah tahun baru. Aku akan memberimu gaji 20 ribu dolar sebulan. Tugasmu adalah mengawasi Jiang Fan. Jangan biarkan dia bermalas-malasan. Anak itu sangat jujur dan sangat mudah dikendalikan. Siap, bos. Kakak ipar, aku jamin akan mengawasinya dengan sangat ketat. Jiang kecil, aku melihat toko lamamu tutup, kupikir kamu sudah berhenti berbisnis, ternyata kamu pindah ke toko baru. Toko ini jauh lebih terang, pilihan dagingnya juga lebih lengkap dari sebelumnya. Paman Liu, sudah lama tidak bertemu. Pesanan Anda masih sama seperti biasanya. Setengah pon samcan, banyak lemak sedikit daging, dipotong tipis-tipis, kan? Benar, tambah lagi 3 ons daging khas dalam, tolong potongkan yang tipis. Membeli di tempatmu selalu membuatku tenang, dagingnya bagus dan orangnya sangat jujur. Silakan sering-sering datang kemari. Tentu saja. Penjualan harian pelanggan eceran mencapai 23 ribu, keuntungan bersih 5 ribu. Biaya renovasi dan peralatan 30 ribu dolar 2 hari lalu. Akan balik modal dalam waktu kurang dari 1 minggu. Halo Pak Gu. Presiden Jiang, barang senilai 300 ribu dolar besok pagi bisa dikirim, kan? Anda tenang saja. Saya jamin akan sampai tepat waktu. Saya dan istri sengaja datang ke sini untuk mengawasi. Malam ini saya akan menyuruh orang menyiapkan barangnya.
Ini sudah jam 12 malam, kenapa kamu malah datang ke sini? Ada pesanan besar senilai $300.000 besok. Jiang Fan pasti sedang berjaga di toko. Sebagai bos, aku harus menunjukkan wajahku di sini. Supaya dia tidak merasa kesal dan diam-diam bermalas-malasan. Kakak ipar, dia itu cuma pekerja. Apa dia berani mencoba menipu Anda? Benar, menurutku kamu terlalu banyak berpikir. Jiang Fan sudah kembali selama beberapa hari. Kenapa kertas ini belum dilepas? Jangan-jangan dia membohongimu dengan bilang sedang bekerja, tapi ternyata malah pergi bermain dengan istrinya? Beraninya dia. Percaya atau tidak, aku akan memotong seluruh gajinya. Kapan dia mengirim pesannya? Mulai sekarang aku akan bekerja sendiri. Mari kita bersaing dengan kemampuan masing-masing. Kakak ipar, ada apa? Apa bocah Jiang Fan itu membuatmu marah? Bekerja sendiri? Berapa banyak uang yang dia punya sampai berani bekerja sendiri? Aku rasa dia sudah gila. Apa maksudnya? Dia benar-benar berani bekerja sendiri? Aku sudah bilang padamu sejak awal. Kamu menganggapnya sebagai sepupu kandung, tapi dia menganggapmu sebagai orang bodoh yang bisa dimanfaatkan. Sekarang lihat, kamu benar-benar dijebak olehnya kan? Cepat telepon dia lagi. Ayo telepon. Pak Gu butuh barang senilai $300.000 jam 6 pagi. Kalau tidak bisa menyediakannya, kita tamat. Diam! Apa kamu pikir aku tidak mau meneleponnya? Dia tidak mengangkatnya. Kenapa kamu membentak kakak? Kamu juga diam. Kalian semua tidak berguna. Hanya bisa merusak segalanya. Halo? Halo? Jiang Fan? Masih punya muka kamu menelepon? Cepat kemari dan siapkan barang untuk Pak Gu. Kalau tidak, aku akan menghabisimu. Bos Jiang, ini saya, Lauli. Lauli? Iya, Jiang Fan setiap hari menerima barang senilai ratusan ribu dolar. Kita sudah bekerja sama begitu lama, jangan hanya karena masalah daging lama sekali saja Anda mendepak saya, dan ingin kaya sendirian. Barang senilai ratusan ribu dolar? Sejak kapan toko kita bisa menampung barang sebanyak ini? Bukankah kalian sudah pindah ke toko yang lebih besar? Tepat di sudut persimpangan jalan, papan namanya sangat terang, tertulis daging segar Jiang di sana. Apa kamu buta? Aku akan menghabisimu. Enyah sana. Jiang Fan? Jiang Fan, buka pintunya. Dari mana kamu dapat uang untuk menyewa toko sebesar ini? Jika kamu bisa menyewanya, kenapa aku tidak? Kamu hanya punya $80.000, mana mungkin bisa menyewanya? Jiang Fan, keluar dan jelaskan ini. Pak Gu harus menerima barang sebelum jam 6. Jika kamu baru melihat pesan ini sekarang, segera hubungi rumah potong hewan untuk mengumpulkan barang. Masih ada waktu. Jangan pedulikan dia lagi. Istirahatlah dulu. Hari ini adalah hari terakhir untuk restoran Pinggan. Aku sudah membuat janji dengan pihak rumah potong hewan. Jam 2 nanti kita langsung pergi mengambil barangnya. Baiklah. Halo. Bukankah tadi kamu ingin memasok barang kepadaku? Sekarang aku butuh barang senilai $300.000. Sekarang juga. Hei, Bos Jiang, tentu saja bisa. Tapi untuk barang senilai $300.000, pabrikku benar-benar tidak bisa menyediakannya. Paling banyak aku bisa memberimu barang senilai $100.000. Dengan aturan lama, 10% lebih tinggi dari harga pasar, totalnya $111.000. Barang saja tidak lengkap, beraninya kamu menaikkan harga. Bos Jiang, kerjasama kita tahun lalu harganya juga segini. Yang kupasok semuanya adalah daging kualitas terbaik. Bukankah sewajarnya kamu memberi sedikit keuntungan lebih? Kenapa? Mau menyesal? Aku mau. Jika kamu tidak punya cara, aku juga tidak bisa membantu. Sial, dari mana aku harus mendapatkan sisa barang senilai $200.000 itu? Pak Gu, stok daging Anda itu, bisakah Anda beri sedikit tambahan waktu? Di pihak saya masih berusaha mengumpulkan barangnya. Anda sebaiknya lebih cepat. Saya tidak punya banyak waktu untuk menunggu Anda. Bos Jiang, seperti kesepakatan kita, pukul 6 pagi, daging senilai $300.000 harus diantar tepat waktu ke dapur restoran. Pak Gu, saya benar-benar minta maaf. Saat ini stok di rumah potong hewan sangat ketat. Saya masih kekurangan banyak barang, dan sedang berusaha keras mengumpulkannya. Tentu saja saya tahu stok sedang ketat, karena itulah saya memesannya dari jauh hari. Pukul 6 adalah batas waktu terakhir. Seluruh staf dapur menunggu daging ini untuk menyiapkan hidangan. Pak Gu, tolonglah beri kelonggaran. Bisakah diperpanjang sampai jam 12 siang? Aku akan berusaha sekuat tenaga. Pasti akan mengumpulkan semua barangnya, dan tidak akan mengacaukan urusan Anda. Bos Jiang, ini adalah perayaan ulang tahun ke-10 restoran saya. Semua tamu yang datang adalah klien penting. Tidak boleh ada kesalahan sedikit pun. Jika perayaan ulang tahunku hancur karena Anda, sesuai dengan kontrak,
Anda harus membayar ganti rugi 10 kali lipat, 3 juta dolar. Tidak boleh kurang 1 sen pun. Sudah aku bilang padamu sejak awal, memberinya 60.000 dolar saja sudah cukup banyak. Tapi kamu malah sok dermawan, bicara omong kosong soal persaudaraan, dan bersikeras memberi 80.000 dolar. Sekarang lihatlah, kamu membuatnya jadi serakah, dia langsung bekerja sendiri, membiarkanmu terpuruk sendirian di sini. Puas sekarang? Diam, tidak ada yang menyuruhmu bicara. Jangan menambah masalah di sini. Aku membuat masalah? Bukan aku yang menjebakmu, tapi kamu sendiri yang bodoh, merasa paling hebat dan bisa mengendalikan semua orang, padahal kamu tidak bisa menilai orang dengan benar, sekarang malah membentakku. Nenek, Cucuku sayang, apakah Jiang Fan sudah menyiapkan barang-barangnya untukmu? Itu tidak mengganggu bisnismu kan? nenek. Jiang Fan dia bekerja sendiri. Dasar orang tidak tahu terima kasih. Orang yang tidak punya hati nurani, kalau tidak mau bekerja ya sudah. Apa masalahnya? Lagi pula cucu tertuaku adalah yang paling hebat. Tanpa dia pun, kamu bisa mengelola toko itu sendiri dengan baik. Aku yang mengelolanya. Nenek, rumah potong hewan itu sangat kotor dan bau. Aku bahkan tidak pernah ke sana sekalipun, di mana aku bisa mencari barang senilai 300.000 dolar. Bagaimana mungkin tidak bisa menemukannya? Tanyalah ke beberapa rumah potong hewan lainnya, minta bantuan kerabat atau teman, pasti semuanya bisa terkumpul. Cari orang. Kalau aku bisa menemukannya, aku tidak akan sepanik ini, sialan. Tunggu dulu. Teleponnya? Di mana nomor telepon rumah potong hewan yang ditinggalkan Jiang Fan? Di mana buku teleponnya? Kak Feng, beberapa tempat ini adalah rumah potong hewan yang terpercaya di sekitar sini. Besok kita akan pergi melakukan survei lapangan, dagingnya harus benar-benar segar. Aku lebih baik mengeluarkan biaya sedikit lebih tinggi, asalkan bisa mempertahankan pelanggan setia. Kalau mau pergi, pergi saja sendiri. Besok aku dan kakak iparmu ingin pergi jalan-jalan naik mobil. Tidak ada waktu menemanimu melakukan pekerjaan kotor dan melelahkan ini. Halo, apakah ini Bos Zhang? Aku mau barangnya. Aku butuh barang senilai 300.000 dolar sekarang juga. Harus ada sekarang. Aku butuh barang serang. Aku butuh barang senilai 300.000 dolar sekarang. Yang kecil, sepupu laki-lakimu baru saja menelponku untuk membeli daging. Melihat wajahnya yang tampak sangat panik dan terburu-buru itu, dia sangat mendesak menginginkan barangnya. Katanya dalam semalam dia harus mengumpulkan barang bagus senilai 300.000 dolar. Hal ini mungkin bisa kamu lakukan, tapi dia itu orang awam yang bahkan tidak pernah masuk ke rumah potong hewan. Aneh rasanya kalau dia tidak ditipu habis-habisan oleh orang lain. Susu, istirahatlah sebentar. Sisanya biar aku yang kerjakan. Hei, sejujurnya, dia itu benar-benar bodoh tak tertolong. Adik yang sangat rajin dan pekerja keras sepertimu, sudah membantunya menghasilkan begitu banyak uang, tapi dia hanya memberimu 80.000 dolar. Apa yang dia pikirkan? Aku paling tidak suka berurusan dengan orang yang sudah bodoh tapi juga... Semua itu sudah berlalu, tidak perlu dibahas lagi. Kak Zhang, aku pergi ke tempat berikutnya untuk mengambil barang. Baiklah. Hati-hati di jalan. Bos Jiang, akhirnya kamu datang juga. Kak, silakan periksa barangnya. Barang darimu tidak perlu diperiksa lagi. Beberapa hari ini tanggapan pelanggan sangat bagus. Mereka bilang kualitas daging di hidangan kami terasa lebih enak dari sebelumnya. Ini semua berkat bantuanmu. Syukurlah, kalau begitu. Aku akan mengantar barangnya ke dalam dulu. Jangan terburu-buru. Setiap hari kamu bangun sepagi ini untuk mengantar barang, pasti sangat melelahkan. Istirahatlah hari ini, biarkan mereka yang memindahkannya. Adikku, ada kabar baik untukmu. Sepertinya bos kami berencana menandatangani kontrak pasokan jangka panjang denganku tahun depan. Toko barumu baru saja buka, tapi namamu sudah dikenal baik oleh bos. Kalau begitu, terima kasih banyak atas bantuannya, Kak. Jangan sungkan, temanku baru saja membuka restoran berantai. Restoran barunya baru saja dimulai, dan dia butuh sumber barang stabil yang bisa diandalkan sepertimu. Uang bukan masalah, tapi kualitas barang harus sangat bagus. Kak, maksudmu ini? Setiap pagi sebelum jam 7, antarkan satu muatan barang ke Hang Cheng, satu kali antar dibayar 30.000 dolar. Jika barangnya bagus, pembayaran langsung lunas. Tapi jika kualitasnya buruk, tidak akan ada uang sepeser pun. Apakah kamu mau mengambil pekerjaan ini? Harus sampai sebelum jam 7. Perjalanan memakan waktu 2,5 jam. Paling lambat jam 4:30 harus sudah berangkat. Muat barang jam 2, masih harus memasok toko dan pesanan lainnya. Waktunya sangat sempit.
Begitu ada masalah dengan daftar barang, tidak akan dapat uang sepeser pun, sama saja dengan kerja sia-sia. Aku tidak bisa menolak. Satu kali jalan, untung bersih 4-5 ribu dolar. Utang dan sekolah Xiaobao tidak bisa menunggu lagi. Aku akan melakukannya. Bagus sekali. Bau sekali. Cepatlah sewa orang untuk antar barang, lain kali aku tidak mau ikut ke sini lagi. Balon-balon itu miring, geser sedikit ke tengah. Baik, Pak Gu. Pak Gu, halo Pak Gu. Semua barang sudah saya kumpulkan, semuanya ada di dalam mobil. Kenapa kamu yang datang mengantar barang? Di mana Jiang Fan? Hai Pak Gu, jangan bahas itu lagi. Dia melihat bisnisku ini bagus, bisa menghasilkan uang, lalu dia jadi serakah, dan pergi bekerja sendiri. Pergilah periksa barangnya, lihat bagaimana kualitasnya. Pak Gu, daging di lapisan atas ini terlihat lumayan. Cukup segar. Tunggu dulu. Pak Gu, bagian bawah ini semuanya daging lama, dan baunya ini sepertinya ini daging babi berpenyakit. Jiang Jingfeng, beraninya kamu mempermainkanku. Hari ini adalah perayaan 10 tahun tokoku. Semua yang datang adalah tamu terhormat, dan kamu mengirimiku daging seperti ini? Pak Gu, mohon jangan marah. Jumlahnya cukup. Aku akan memberi Anda potongan harga. Minta koki memasaknya sedikit lebih lama, tambahkan lebih banyak bumbu. Tamu pasti tidak akan bisa merasakannya. Tidak bisa merasakannya? Apa kamu pikir semua orang itu bodoh? Kontrak sudah tertulis dengan sangat jelas, kualitas dan kuantitas terjamin, serta diantar tepat waktu. Pihak yang melanggar harus membayar ganti rugi 10 kali lipat, 3 juta dolar. Jika tidak sanggup membayar, sampai jumpa di pengadilan. Halo? Jiang Fan, apakah kamu ingin menghabisi kakakmu? Dia memperlakukanmu dengan baik. Sebagai manusia, kamu harus punya hati nurani. Nenek, dia menghasilkan lebih dari 2 juta dolar, tapi hanya memberiku 80 ribu dolar. Tetap saja kamu tidak boleh bekerja sendiri. Jika bukan karena kakakmu, apa kamu bisa pergi ke kota Hu? Dia memiliki tanggung jawab keluarga yang besar. Apa kamu tega melihat dia terlilit utang? Bukankah kamu sudah membuka toko? Jika masih punya hati nurani, berikan itu pada kakakmu. Kamu harus terus bekerja untuknya. Aku sudah mengingatkannya, bahkan sudah memberinya nomor telepon rumah potong hewan. Dia sendiri yang menggunakan daging babi sakit untuk menipu dan hampir merusak acara ulang tahun orang lain. Bagus sekali kamu ya. Beraninya kamu membantah ucapanku berkali-kali. Ini semua salah orang tuamu, yang memanjakanmu sampai menjadi anak yang tidak tahu aturan. Nenek, kalianlah yang sudah memanjakannya sampai rusak. Aku sedang menyetir, aku tutup dulu. Keterlaluan sekali. Berani-beraninya dia menutup teleponku. Bahkan orang yang sabar pun bisa marah jika terus ditekan. Sudah kubilang jangan memberi terlalu sedikit. Sekarang lihat apa yang terjadi. Denda pelanggaran kontrak 3 juta dolar. Semua keuntungan tahun lalu habis tak tersisa. Kenapa kamu menyalahkan cucu kesayanganku? Ini semua karena Jiang Fan, si orang yang tidak tahu budi. Dia iri karena kakaknya hebat. Jadi dia sengaja berbuat jahat untuk menjebaknya. Benar, 80 ribu dolar masih dianggap sedikit. Apa harus memberikan semuanya padanya baru cukup? Teruslah mengacau. Kalian berdua teruslah mengacau. Keluarga ini cepat atau lambat akan hancur. Karena kalian, hal yang paling mendesak sekarang adalah meminta Jiang Jingfeng membawa setengah uangnya, lalu pergi menemui Jiang Fan untuk meminta maaf. Milik itu adalah pelanggan lama. Jiang Fan pasti bisa membereskan masalah ini. Setengah? Itu lebih dari 1 juta dolar. Dia menjebak putraku, tapi putraku malah harus memohon padanya. Benar, cucu kesayanganku tidak melakukan kesalahan apapun. Baiklah, kalau begitu tunggu saja sampai Jiang Jingfeng memiliki utang yang sangat banyak dan pulang dengan tangan hampa. Anda adalah Jiang Fan? Benar, silakan Anda periksa barangnya. Sangat segar. Teman saya bilang Anda orang yang jujur dan bisa menjamin kualitas barang meski dalam jumlah besar. Tadinya saya pikir dia cuma membual. Ini hanya bisnis kecil. Semuanya berkat rekomendasi dari pelanggan tetap. Baiklah, 30 ribu dolar sudah saya transfer. Silakan diperiksa. Sudah masuk. Terima kasih, Bos. Bagi kedai pangsit saya ini, kualitas daging adalah nyawanya. Bos Jiang, mulai sekarang kirimkan barang tepat waktu setiap hari. Kapan-kapan akan saya kenalkan Anda kepada beberapa teman saya yang juga berbisnis kuliner. Kita bisa ambil barang bersama-sama. Baik. Terima kasih banyak atas bantuannya, Bos. Ini demi keuntungan bersama, jadi tidak perlu sungkan. Kita saling menguntungkan saja dan mencari uang bersama. Iya. Tuan pemilik gedung, saya baru membayar sewa sebelum tahun baru, sekarang tokonya tidak bisa beroperasi lagi. Kenapa uang sewanya tidak bisa dikembalikan? Tetap tidak bisa dikembalikan. Pilihannya adalah Anda segera cari penyewa pengganti atau tetap buka toko ini. Uang sewa tidak boleh kurang 1 sen pun. Harus disewakan ke orang lain. Toko ini sangat bau, aku tidak mau menderita di sini setiap hari. Diam kamu.
Jangan menambah kekacauan di sini. Kenapa kamu membentakku? Seandainya kamu mendengarkanku lebih awal dan lebih waspada, mana mungkin keadaan jadi seperti hari ini. Sekarang kita berutang 3 juta dolar. Sudah bagus aku tidak meninggalkanmu, tapi kamu malah berani bersikap kasar padaku. Ayo kita cerai. Aku tahu kamu sudah lama memikirkan hal itu. Cerai saja. Siapa takut? Dalam bisnis daging segar, hal yang paling tabu adalah merusak reputasi. Masalah yang kamu buat hari itu sudah terlalu besar. Tetap membuka toko ini hanya akan membuang-buang waktu. Lebih baik kamu segera pindah tangankan, agar kerugianmu tidak semakin besar. Kami berbisnis dengan jujur, toko ini pasti akan semakin maju dan sukses. Oh iya, toko sepupumu sekarang sedang sangat popular. Jika kamu benar-benar tidak punya uang untuk bayar utang, lebih baik kamu bekerja padanya saja. Lagi pula kalian kan keluarga, dia itu orangnya tulus dan berhati lembut. Dia pasti akan menerimamu. Hahaha. Menerimaku? Hahaha. Menerima? Bos, daging di tokomu banyak sekali. Kalau tidak habis terjual, nanti tidak segar lagi. Bagaimana cara menanganinya? Tenang saja, daging di tokonya tidak pernah tersisa. Biasanya jam 1 atau 2 siang sudah habis terjual. Kalau datang terlambat, kamu tidak akan kebagian. Benar, semua daging kami baru dipotong hari ini. Hanya menjual daging segar dan bukan daging kemarin, agar semua orang bisa makan dengan tenang. Kalian dengar itu, teman-teman? Untuk membeli daging saja harus antre sepanjang ini, itu membuktikan betapa bagusnya kualitas daging di sini. Aku sudah mengantre selama 20 menit, akhirnya hampir sampai giliranku. Semuanya jangan khawatir. Antre yang rapi ya. Setiap orang pasti bisa mendapatkan daging segar. Susu, tahukah kamu setelah dikurangi biaya operasional, berapa banyak uang yang kita hasilkan? Kita mendapatkan keuntungan, bahkan lebih banyak dari yang kita duga. Banyak sekali. Kalau begitu, bukankah kita bisa melunasi utang? Iya, setelah tahun baru, bisnis mungkin akan sedikit sepi. Kita sisihkan modal yang cukup untuk stok barang dan sewa tempat. Bulan depan, utang 200.000 dolar itu akan kita lunasi sepenuhnya. Baguslah, benar-benar syukurlah. Kamu sudah bekerja keras. Selama ini, kamu sudah menemaniku begadang semalaman dan melewati banyak kesulitan. Aku tidak merasa lelah kok. Kamulah yang paling lelah. Kedepannya, kamu akhirnya tidak perlu lagi merasa tertekan sampai harus bangun di tengah malam. Jangan menangis lagi ya. Kabar baik seperti ini harus segera kita beritahukan kepada ayah dan ibu agar mereka juga ikut merasa senang. Iya. Ayah. Ayah. Ya, ayah di sini, Xiaobao. Saat festival lampion nanti, kamu bersama kakek dan nenek datang ke kota Hu, ya? Mau. Ayah, ibu, aku punya kabar baik. Utang kita akan segera lunas. Kalian berdua belum pernah ke kota Hu, datanglah tanggal 15 bulan pertama untuk melihat lampion. Bagus sekali. Memang tidak salah kamu adalah putraku. 200.000 dolar bisa didapatkan secepat ini, putraku memang hebat. Ini sungguh tidak mudah. Sudahlah. Kenapa menangis di depan anak-anak? Apa tidak malu dilihat oleh mereka? Nenek malu-maluin. Aku tidak ikut pergi. Biar ayahmu saja yang mengurus bisnis, aku di rumah saja memasakkan sup iga untuk kalian. Biar bisa kalian nikmati saat pulang nanti. Ibu mana bisa begitu? Apa ibu tidak mau melihat toko yang dibuka oleh Jiang Fan? Kami semua merindukan ibu. Benar, Bu. Karena anak-anak ingin kamu ikut, ayo kita pergi. Baiklah, kalau begitu aku akan pergi bersama ayahmu. Hore, bagus. Kita cari ayah. Ayo pergi menemui ayah. Ibu, kenapa kalian datang ke sini? Kalian masih ingat kalau punya ibu sepertiku? Keluarga kedua. Jadi orang janganlah tidak punya hati nurani. Ibu, sudah jelas Jing Feng yang menggunakan daging berpenyakit untuk menipu Pak Gu. Ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan Jiang Fan. Jangan banyak alasan denganku. Anak kedua, jika kamu masih menganggapku sebagai ibumu, segera telepon putramu, suruh dia pergi menjelaskan semuanya kepada Pak Gu. Katakan bahwa daging busuk itu sengaja dia yang menyiapkannya dan tidak ada hubungannya dengan cucu kesayanganku. Ibu, Anda tidak bisa hanya karena dia adalah anak kedua lalu menindasnya begitu saja. Jika kali ini yang tertimpa masalah adalah Jiang Fan, apakah Anda akan memaksa kakak untuk menelepon Jing Feng? Anda tidak akan melakukannya. Sejak kecil, Jiang Fan belajar dari ayahnya untuk berbakti kepada Anda. Begitu lulus dan menghasilkan uang,
dia langsung membelikan televisi untuk Anda. Lalu kenapa? Aku ini orang tua mereka. Sudah seharusnya mereka bersikap baik padaku. Aku adalah ayahnya Jiang Fan. Sudah seharusnya aku bersikap baik padanya. Aku tidak akan membiarkan putraku menjadi kambing hitam bagi orang lain. Apa katamu? Anak kedua. Beraninya kamu bicara seperti itu padaku. Pantas saja Jiang Fan, bocah itu juga berhati dingin, ternyata karena ada ayah yang berhati dingin, yang menghasutnya di belakang. Kak, apakah kamu juga berpikir demikian? Adik kedua, bukan itu maksudku. Jangan berpikir macam-macam. Ibu dan kakak iparmu yang bersikeras menyeretku kemari, aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Ibu, Kak, aku, keluarga Jiang si anak kedua ini, sudah mengalah pada kalian hampir seumur hidupku. Sudah tak terhitung berapa banyak ketidakadilan yang kuterima, dan aku tidak pernah mengeluh sepatah kata pun. Tapi aku tidak akan membiarkan putraku merasakan ketidakadilan yang sama. Lauer, kamu sudah berani melawan ya? Benar, apa maksud perkataanmu itu? Jadi maksudmu selama ini ibu memperlakukanmu kurang baik? Apa semua yang ibu lakukan salah? Kamu masih berani menceramahiku? Kenapa aku tidak boleh mengatakannya? Cukup. Apa kalian belum cukup mempermalukan diri sendiri? Semuanya pulang sekarang. Tapi ini. Boleh juga kamu, Pak Jiang. Dulu kamu itu, orang yang pendiam dan tidak pernah bersuara, hanya bisa memendam perasaan saat merasa tidak adil. Hari ini kamu malah berani melawan ibu. Ini benar-benar kejadian yang sangat langka. Anakku berada di kota Hu, dia bekerja keras siang dan malam untuk membangun bisnisnya. Aku sebagai ayahnya, tidak boleh menjadi penghambat baginya, apalagi membiarkan dia difitnah. Kakek gendong. Kakek gendong. Baik, kakek gendong. Kita akan beres-beres barang sekarang. 2 hari lagi kita akan pergi menemui orang tuamu, pergi ke kota Hu untuk melihat lampion, dan makan makanan yang enak. Biarkan mereka saja yang memindahkannya, Anda tidak perlu turun tangan sendiri. Omong-omong, aku punya tawaran pekerjaan, coba lihat apakah Anda bersedia melakukannya. Pekerjaan apa? Aku punya teman yang membuka pabrik pengolahan daging, dia butuh pemasok barang yang stabil, dia bisa memesan barang senilai $150.000 setiap hari. $150.000 setiap hari, itu berarti $4.500.000 sebulan, dengan laba kotor lebih dari $800.000. Ini adalah kesempatan yang sangat besar. Tapi jika aku salah melangkah sedikit saja, aku akan mengulangi kesalahan fatal yang sama seperti Jiang Jingfeng. Kak, terima kasih sudah memikirkanku. Hanya saja, jumlah $150.000 setiap hari itu memang agak besar, aku akan memikirkannya baik-baik dulu sebelum memberimu jawaban. Baiklah, tidak perlu terburu-buru. Pertimbangkanlah perlahan. Hubungi aku, kapan saja, jika sudah memutuskan. Pekerjaan ini akan kusimpan untukmu dulu. Halo teman-teman semua. Inilah toko daging segar Kota Hu yang legendaris dengan kontrol kualitas paling ketat dan harga yang paling sepadan. Lihatlah kesegaran daging ini, lihat orang-orang yang mengantre ini, ternyata reputasinya memang benar adanya. Jalanan kali ini sungguh tidak sia-sia. Kalian harus langsung datang ke sini. Aduh, Jiang kecil. Aku baru saja pulang dari liburan, kenapa bisnismu sekarang bisa sangat ramai begini? Bibi, aku harus berterima kasih, karena dulu Anda membantu memperkenalkan pelanggan kepadaku. Tanpa Anda, toko ini tidak akan bisa sampai seperti sekarang. Apa yang ingin Anda beli hari ini? Setengah kilogram iga sapi. Kualitas daging di tokomu sangat bagus. Kalau orang lain, aku malas membantunya berpromosi. Iga sapi hari ini gratis untuk Anda. Kedepannya, Anda akan selalu mendapat diskon 20% di toko ini. Bagus sekali kalau begitu. Jiang kecil, apakah kamu masih ingat pemilik rumah jagal yang bekerja sama dengan sepupumu itu? Namanya sudah hancur bersama dengan sepupumu itu. Melihat bisnismu yang begitu bagus, bagaimana kalau kamu ambil alih rumah jagalnya? Tempat pemotongan hewan? Benar sekali, kudengar mereka masih punya puluhan ekor sapi dan babi yang belum terjual. Sekarang bisnisnya tidak bisa jalan lagi. Seluruh tempat itu hanya dijual seharga $1.200.000. $1.200.000? Aku baru saja melunasi uang sewa rumah sebesar $200.000. Uang di tanganku termasuk dari orang tua dan susu, total semuanya hanya $180.000. Hidup baru saja mulai membaik. Apakah aku harus berutang lagi? Aku punya teman yang membuka pabrik pengolahan daging, dia kekurangan sumber pasokan yang stabil. Setiap hari dia bisa memesan barang senilai $150.000. Berutang jutaan dolar. Jika lancar, dalam 2 atau 3 bulan modalnya akan kembali. Tapi sekali gagal, aku tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Tapi kesempatan mencari uang ada di depan mata, aku tidak boleh mundur hanya karena takut, aku akan pergi memeriksanya. Baiklah, kalau begitu Bibi tunggu kabar baik darimu. Oh ya, ini untuk istrimu. Setiap hari menjual daging membuat tangannya kasar. Gadis muda pasti ingin tetap terlihat cantik. Gunakan ini untuk mengoles tanganmu. Ini terlalu mahal, Bibi. Tidak usah. Jangan sungkan padaku. Ini semua dibeli saat Bibi pergi jalan-jalan, oleh-oleh khusus untuk teman-teman.
Melihat kalian pasangan muda, aku teringat saat aku dan suamiku berjuang dulu. Selama sekeluarga bersatu, kita tidak akan miskin. Aku pergi dulu ya. Terimalah, nanti jika Bibi datang lagi, kita akan memberinya diskon lebih banyak. Aku hanya sedang hilaf, sampai menjual beberapa babi sakit kepada Kang. Sekarang lihatlah, seluruh keluarga merasa daging keluarga milikku bermasalah, bahkan daging bagus yang normal pun tidak ada yang percaya. Sekarang aku bahkan tidak bisa membayar cicilan rumah. Aku beri kamu 180 ribu dolar dulu, sisanya akan kuberikan setelah pinjamannya cair. Seandainya dulu aku mendengarkanmu saat kamu melarang memakai daging sakit, seharusnya langsung kubuang saja, dan tidak akan berakhir seperti ini sekarang. Jika bukan karena reputasi yang hancur total, dan bos yang butuh dana cepat, rumah potong ini setidaknya bernilai 3 juta dolar lebih. Aku benar-benar mendapat keuntungan besar. Kenapa kamu pulang sendirian? Di mana istrimu? Sudah cerai. Cerai? Dulu saat kamu punya uang, dia selalu menempel padamu. Sekarang begitu kamu punya utang, dia langsung pergi begitu saja. Benar-benar tidak punya hati nurani. Hal terpenting sekarang adalah menjual mobilmu untuk mendapatkan uang tambahan. Ayah dan ibu masih punya 200 ribu dolar. Kita kumpulkan untuk melunasi utangmu dulu. Mobilnya sudah tidak ada. Tidak ada? Iya, dia membawa pergi mobilku. Apa? Ibu, Dokter sudah bilang, dia terkena stroke. Semua kebutuhannya harus diurus orang lain, biaya obat setahun saja, mencapai lebih dari 100 ribu dolar. Kenapa Jiang Fan dan yang lainnya bisa meraup banyak uang di kota Hu, sedangkan kita yang harus merawatnya? Itu. Nenek, aku tahu Anda paling menyayangiku. Penagih utang di luar sana mengepungku setiap hari. Aku hanya bisa bersembunyi di mana-mana. Anda sangat menyayangiku, pasti tidak ingin melihatku kesulitan seperti ini kan? Jiang, Jingfeng. Uang modal usahamu itu diberikan oleh nenek kepadamu. Nasibmu hari ini murni karena sifatmu yang sangat serakah. Kamu untung lebih dari 2 juta dolar, tapi hanya memberikan 80 ribu dolar kepada Jiang Fan. Bahkan dengan sombong mengira dia tidak berani bekerja sendiri. Apa bedanya perlakuanmu itu dengan menghina pengemis? Wah, kenapa kamu baru sok pintar sekarang? Dulu saat anakmu membelikanmu arak, bukankah kamu meminumnya dengan sangat senang? Sekarang kita hanya punya 200 ribu dolar. Jika uang itu dipakai untuk mengobati ibumu, kita akan dikejar penagih utang sampai kita jatuh miskin dan kelaparan. Kamu pilih sendiri. Ayah! Rasakan itu. Ibu, apa yang ibu katakan? Apakah ibu mau memberikan uangnya untuk melunasi utang Jingfeng? Rasakan itu. Kalian semua pantas mendapatkannya. Aduh, benar-benar nenek tua gila. Niat baik malah dibalas dengan kebencian, siapa juga yang mau peduli, Ci? Ayah, Hei, Xiaobao sudah datang. Ayo, hahaha. ayah, ibu, ayo masuk dan duduk di dalam toko. Iya. Kamu sudah bekerja keras. Ayah dengar dari ibumu kalau kamu membeli tempat pemotongan hewan lagi. Ayah dan ibumu datang untuk membantu, agar bisa sedikit menghemat pengeluaran. Jika sekeluarga bekerja sama dengan satu tujuan, kita pasti bisa menghasilkan uang. Benar. Kak, aku sudah menemukan pemasok barang yang stabil di sini. Apakah pekerjaan pengolahan makanan sampingan yang kamu katakan sebelumnya masih bisa dikerjakan? Tentu saja, bisa. Temanku punya standar yang sangat tinggi untuk kualitas daging, dan tidak banyak pemasok yang bisa diandalkan seperti ini di pasaran. Aku sengaja menyimpan pesanan ini untuk menunggumu. Baik, sudah diputuskan kalau begitu. Ayah dan ibu sudah sibuk seharian, istirahatlah dulu. Aku akan pergi membeli sayur. Setelah Jiang Fan pulang, kita sekeluarga akan makan besar bersama. Iya. Bibi, Sesuai yang kalian katakan, aku sudah mengantar ibu kalian ke panti jompo. Ada satu hal lagi. Anak itu, Jingfeng, saat bersembunyi dari utang, kakinya dipatahkan oleh orang, hidupnya benar-benar hancur sekarang. aku mengerti. Jika Jiang Fan sampai tahu, Anak itu sangat baik hati. Sebaiknya jangan beritahu dia dulu. Baik. Bos Jiang, senang akhirnya bisa bertemu dengan Anda. Akhirnya kita bisa berjumpa. Ini adalah kontrak untuk 1 tahun. Dengan pasokan harian senilai 150 ribu dolar, total nilai kontraknya adalah 54.775.000 dolar. Uang muka 10%, yaitu 5 juta dolar. Silakan Anda periksa. Jika tidak ada masalah, kita bisa langsung tanda tangan. 5 juta dolar? Anda begitu murah hati? Bukankah ini sudah seharusnya? Saya suka bekerja sama dengan orang yang penuh semangat dan berintegritas seperti Anda. Anda sangat bisa diandalkan, dan cara kerja Anda membuat saya tenang.
Senang bekerja sama dengan Anda. Senang bekerja sama dengan Anda juga. Tadi sangka, pembayarannya secepat ini, pinjaman untuk rumah jagal bisa segera lunas. Sisa bersih 4 juta dolar, cukup untuk membayar uang muka rumah besar. Xiaobo bisa masuk ke taman kanak-kanak yang lebih baik, dan orang tuaku juga punya tempat tinggal. Ayah, aku mau yang itu. Baiklah. Jika seseorang tidak didorong oleh takdir ke jalan buntu, dia tidak akan pernah tahu seberapa banyak yang bisa dia tanggung. Untungnya, aku tidak hancur, dan keluarga ini tidak berantakan. Ada apa? Tidak apa-apa, besok aku akan pergi melihat rumah. Nanti kita akan punya rumah sendiri di kota Hu. Baiklah, aku ikut keputusanmu saja. Seandainya dulu aku tidak begitu serakah dan melakukan apa yang dikatakan di awal. Dengan memberikan setengah uangnya kepada Jiang Fan, mana mungkin aku berakhir mengenaskan seperti hari ini. Sudahlah, mereka sekarang sudah jadi bos besar. Ini sudah sepantasnya, ini semua salahku sendiri. Kembang api, kembang api.